Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Joy Tracy Samosir. Hari ini kita akan membahas tentang drakor lagi. But drakor kali ini lebih rinci dari drakor-drakor sebelumnya. Soalnya hari ini kita hanya membahas satu drakor. Drakor ini khusus banget ya guys. Penasaran nggak drakor apa yang akan kita bahas kali ini? Ikutin yuk! Oke, tanpa berbelit-belit, drakor yang akan kita bahas hari ini judulnya itu Psychopath Diary. Bahasa Indonesianya itu catatan psikopat kan. Alasan kenapa drakor ini yang aku pilih untuk dibahas hari ini itu karena drakor ini berkesan. Oh ya, episode 1 drakor ini aku tonton beberapa bulan yang lalu. Terus setelah nonton satu episodenya, aku berhenti. Alasannya sih karena pembawaannya membosankan menurutku. Tapi setelah beberapa hari ini aku lihat di TikTok, katanya drakor ini termasuk dalam drama Korea komedi kan. Aku nekat tuh untuk nonton episode 2-nya. Dan setelah nonton episode 2, 3, 4, sampai episode 16 endingnya, ternyata drama Koreanya bagus banget, seriusan. Aku nyesel kenapa waktu itu aku nunda nonton, kenapa. Tapi untung lah ya aku nonton juga akhirnya. Dan kemarin lusa aku baru selesaiin nonton drama Koreanya. Oke, drama Korea Psikopat di hari ini mempunyai 3 orang pemeran utama, yaitu Yuk Dong Sik yang diperankan oleh aktor tampan Yoon Si Yoon. Yang kedua, Sim Bok Kyung yang diperankan oleh aktris cantik Jung In Sun. Dan yang ketiga, So In Woo yang diperankan oleh aktor tampan Park Sung Hon. Oke, jadi di sini yang jadi fokus utamanya itu si Yuk Dong Sik. Jadi ceritanya itu kan, dia seorang pekerja di perusahaan saham. Dia mempunyai sifat yang gimana ya, tertutup, pemalu gitu kan guys. Jadi suatu saat dia mengalami masalah di perusahaan, baik di rumah juga masalahnya banyak terus. Nah, dia merasa gimana ya, merasa putus asa kan, dan memutuskan untuk bunuh diri. Dia pergi tuh ke tempat konstruksi kan, pergi ke sana, naik ke atas gedungnya. Tahu-taunya dia nggak berani buat bunuh diri. Dan hal yang aneh, dia mendengar sebuah suara gimana ya, suara teriakan gitu kan. Terus segera mencari tahu asal suara itu. Nah, dia pergi tuh masih di tempat konstruksi itu juga ya kan. Dia pergi untuk mencari tahu dari mana asal suara yang baru saja dia dengar. Dan ternyata seorang psikopat lagi melakukan aksinya tuh guys. Nah, dia kan lagi tengah gimana ya, lagi mengintip aksinya si psikopat ini, lagi membunuh mangsanya kan. Tapi ternyata mangsanya si psikopat ini menyadari kalau Yuk Dong Sik lagi mengintai. Nah, si psikopat ini otomatis terguncang juga ya kan. Dia mengikuti arah pandang mangsanya, dan Yuk Dong Sik langsung lari gitu kan guys karena ketakutan. Terus di saat itu juga Yuk Dong Sik berlari kan karena dikejar si psikopat ini. Dia lari-lari kan masih di tempat konstruksi itu, berlari-lari dan memutuskan untuk turun atau keluar dari tempat itu. Saat nyebrang, mobil polisi lewat dan nabrak dia tuh. Kepalanya kena ke sebuah besi tuh di pinggir-pinggir jalan, kena dan terbentur, terus dia pingsan. 2 petugas polisi itu turun dari mobilnya dan melihat Yuk Dong Sik yang udah pingsan, terus membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Yuk Dong Sik menyatakan bahwa Yuk Dong Sik mengalami amnesia karena benturan yang dialami
kepalanya kan. Nah, salah satu dari 2 polisi yang ada dalam mobil itu yaitu aktris tadi yang Sim Bokyung, ya kan, Sim Bokyung. Nah, setelah Yuk Dong Sik sadar, Sim Bokyung memberikan sebuah buku diari warna merah pada Yuk Dong Sik. Yuk Dong Sik heran kan tuh. Terus dia tanya, ini buku apa gitu kan. Terus Sim Bokyung bilang, ini buku diari kamu mungkin gitu. Yuk Dong Sik lihat buku diari, dia nggak ingat apa-apa kan, dia hanya nerima aja gitu, terus bawa pulang ke rumahnya. Setelah di rumah dia buka buku, terus baca-baca, oh ternyata aku kayak gini sebelum amnesia segala macamnya. Dia terus membaca buku diari itu dan terfokus sama isi buku itu. Dia berpikir kalau buku itu sepenuhnya milik dia, dan sebelum amnesia dia memang bersifat sedemikian yang tertulis di buku tersebut. Nah, setelah amnesia sifatnya berbalik drastis tuh. Dari yang dulunya pemalu, dia sekarang jadi terbuka orangnya, ceria. Terus karena pembawaan dari buku itu, dia sebenarnya psikopat. Dari buku yang dia baca, buku diari yang dikasih polisi itu, dia berpikir kalau semua orang itu bakalan takut sama dia. Jadi pembawaannya dia berani gitu, berbeda banget kan. Jadi perbandingan sifat Yuk Dong Sik itu yang membuat drama Korea ini sangat lucu, seriusan. Jadi sebenarnya pemilik diari itu psikopat yang dia lihat di konstruksi itu. Entah bagaimana dia sengaja mengambilnya, terus karena ketabrak dia berpikir kalau buku itu buku dia. So In Woo, nama pemain pria satu lagi ya kan, So In Woo. Dia direktur muda di perusahaan si Yuk Dong Sik. Nah, mereka kan namanya juga satu perusahaan, pasti dipertemukan, entah bagaimana caranya kan, entah bagaimana alurnya. Mereka dipertemukan dan So In Woo merasa kalau Yuk Dong Sik ini unik orangnya dan menyukai Yuk Dong Sik. Mereka mulai berteman dan So In Woo berperilaku cukup baik bagi Yuk Dong Sik, membuat para rekan-rekan kerjanya merasa iri. Oh iya, sebagai catatan, Yuk Dong Sik ini seorang pria yang menyukai film thriller. Di rumahnya tuh banyak film, buku-buku tentang pembunuhan, tentang misteri-misteri. Dia suka banget membaca-baca begituan. Nah, karena kasus kecelakaan Yuk Dong Sik beberapa hari yang lalu itu, 2 orang polisi itu jadi sering mengunjungi Yuk Dong Sik. Nah, terlebih polisi perempuan itu, Sim Bokyung. Nah, Sim Bokyung kan lagi menyelidiki kasus psikopat itu. Terus karena semakin akrab sama si Yuk Dong Sik membantu si Bokyung untuk memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai itu. Semakin lama membantu Sim Bokyung, akhirnya Yuk Dong Sik sadar bahwa sebenarnya psikopat yang sedang mereka cari itu adalah dirinya sendiri, dan dia mulai merasa gugup. Nah, pembunuh asli, si psikopat yang lagi dicari-cari polisi ini, yang lagi dicari-cari seluruh Korea, tahu kalau si Yuk Dong Sik ini hilang ingatan dan mendapat bukunya. Dia merasa senang karena dia mempunyai kambing hitam kan gitu. Terus dia menggunakan itu untuk menjatuhkan si Yuk Dong Sik. Akhirnya setelah beberapa episode, setelah beberapa alibinya si Yuk Dong Sik dapat banget, buku diarinya juga dapat kan. Akhirnya si Yuk Dong Sik dimasukkan ke penjara atas tuduhan pembunuh berantai. Nah, setelah mencobloskan si Yuk Dong Sik ke penjara, si Sim Bokyung ini, polisi wanita tadi itu, merasa ada yang janggal, padahal dia sendiri yang masukin si Yuk Dong Sik ke penjara. Ada yang janggal, apa ya. Dia mencari tahu lagi, dan ternyata kebenaran tetap kebenaran ya kan guys. Kebenaran itu tetap terbuka. Nah, dia bercerita kepada si Yuk Dong Sik, apakah benar buku diari itu punya dia, gitu kan.
namanya juga Yuk Dong Sik masih amnesia kan, dia nggak ingat gitu. Jadi polisi ini bilang, siapa tahu buku yang dia dapat itu bukan buku dia, tapi buku milik orang lain yang kebetulan dia dapat sebelum amnesia. Nah, si Yuk Dong Sik merasa kesal kan, kesel sendiri dia guys. Ternyata selama ini aku merasa terbebani oleh kesalahan orang lain, kayak gitulah. Terus Yuk Dong Sik memutuskan untuk lari dari penjara. Dia ingin membersihkan nama baiknya kan. Dia keluar dari penjara terus bekerja sama Sim Bo Kyung untuk menuntaskan masalah itu. Aku nggak bakal ngungkapin jati diri si psikopat aslinya karena nanti kalian nontonnya nggak penasaran lagi gitu. Nah, buat pecinta drakor romantis, sebaiknya drakor ini di skip deh. Soalnya drakor ini anti romantis banget, nggak ada yang percintaan, stop, nggak ada. Komedi, misteri, ini genre drama Koreanya ya. Kalau mau nonton yang romantis, bukan drakor ini, bukan contoh drakor yang tepat. Oke guys, segini dulu review tentang drama Korea Psychopath Diary-nya. Kalau ada yang pengen tahu lagi lebih lanjutnya, komentar aja atau nonton langsung deh. Gak bakal nyesel, terlebih buat pecinta drakor komedi misteri. Salam manis dari aku.